Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pemerhati channel Irsyad dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam konten edukasi ibadah. Pada kali ini kita akan mencontohkan atau mempraktekkan bagaimana tata cara untuk memakai pakaian ihram bagi kaum muslimin yang menunaikan umroh atau haji. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pemerhati channel Irsyad dimanapun berada, bahwasanya umroh atau haji itu ada beberapa syarat dan beberapa rukun. Di antaranya yaitu harus Islam, balik, berakal, merdeka, dan mampu untuk biaya berangkat sampai pulang, dan seterusnya, yaitu terjaga keamanannya mulai dari berangkat sampai pulang. Namun perlu diketahui bahwasanya ketika kita ada panggilan untuk ibadah haji atau ibadah umroh, yang perlu kita siapkan setidaknya adalah ilmu. Jangan sampai kita berangkat ke tanah suci Al-Haramain Makkah dan Madinah, kita tidak mendapatkan pahala-pahala yang berlipat ganda di sana, karena kita tidak tahu sunnah-sunnah apa saja yang bisa dilaksanakan. Selain kesehatan, mental, juga finansial atau ekonomi yang harus kita siapkan, ilmu harus juga kita siapkan. Berikut tata cara memakai pakaian ihram bagi laki-laki. Baik kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, khususnya kepada kaum muslimin yang beribadah haji atau umroh, pada dasarnya pakaian ihram adalah pakaian yang harus dipakai ketika kita sudah melaksanakan niat umroh atau niat haji. Adapun pakaian ihram yaitu terdiri dari dua helai putih, dan yang satu disarungkan ke bawah dan yang satu disarungkan ke atas. Ini ada beberapa contoh untuk pemakaian kain ihram yang benar, tanpa ikat pinggang, tanpa sabuk, dan tanpa gesper. Intinya tetap aman. Yang pertama yaitu kita cari yang paling besar dulu. Ini contoh yang pertama, mohon diperhatikan. Ini contoh yang pertama, ya, bagi rata sama dua. Ini contoh kita kalau pakaian ihram yang sebenarnya itu kita tidak boleh pakai kaos atau tidak pakai celana pendek atau panjang. Ini hanya contoh ya. Contoh satu, ini bagian kanan, ini bagian kiri. Ini bagian kanan, ini bagian kiri ya. Ini loskan ke kiri dulu, pegang ini, nah, set, lalu disarungkan. Udah, ini sudah aman, ini sudah aman ya, sudah aman, sudah nyaman, dan anti melorot. Misalnya kita sa'i atau tawaf itu sudah tahan walaupun tidak pakai sabuk atau pengikat pinggang. Terus contoh yang kedua, ini seperti sarung kebiasanya ya. Kita bagi dua, intinya mulai awal sampai yang ketiga nanti posisi duduknya, posisi berdiri kita ukurannya harus segini. Kalau kita pakai begini, nanti ketika kita duduk atau minum air zam-zam atau apa, nanti posisi kita terlalu sempit kalau sudah kebungkus kain ini ya. Ini contoh yang kedua. Perhatikan seperti sarung.
ini seperti ini, begini ya, lalu dilipat. Udah, ini sama kuatnya. Walaupun kita jalan, walaupun kita sa'i lari, ketika posisi sa'i di lampu hijau lari kecil itu aman, insya Allah tidak melorot. Dan cara yang ketiga ini bila mana kita membawa istri kita atau rombongan kita, apabila kita sebagai ketua regu atau ketua rombongan atau anggota-anggota lain yang ikut dengan kita. Cara yang ketiga gini, lihat, ini kanan ini kiri, perhatikan. Sudah begini, yang kanan dulu kita lengkap, set, terus yang kiri, lalu ujung yang dalam yang kan tadi ditarik ke belakang, set, ini, nah, terus disarungkan seperti biasanya. Gunanya ini apa? Ini untuk pegangan istri kita atau anggota kita yang laki-laki. Biasanya kalau tawaf di Ka'bah itu berdepet-depetan sangatlah banyak. Jika biasanya itu saling mengaitkan, saling berpegang-pegangan. Nah, inilah gunanya beli embel-embel. Jadi sini sudah tarik yang kuat, yang belakang istri kita atau anggota kita, terus ini semakin ditarik ini semakin kuat, semakin tarik semakin kuat. Ini untuk keamanan. Sudah, itu adalah ketiga cara. Salah satunya mungkin bisa dipakai, yang salah satunya yang mungkin bisa bermanfaat. Nah, terus selanjutnya yang atas, perhatikan sunnah dan tidaknya memakai pakaian ihram bagian atas ketika tawaf dan ketika sholat. Ketika tawaf kita harus membuka lengan yang sebagian kanan menutup bagian kiri, seperti contoh berikut ini. Ingat, jangan sampai kita ikut-ikut dengan anggota atau jamaah lain ya. Soalnya di Masjidil Haram itu banyak sekali dari beberapa negara yang kumpul jadi satu. Begini ya. Ya, sudah. Yang ini kita masukkan saja untuk amannya, Des. Yang ini kita selempangkan. Kalau takut jatuh ini bisa dimasukkan ke. Sudah, yang kiri ditutup, yang kanan dibuka. Ingat, jangan sampai keliru. Yang kiri ditutup, yang kanan dibuka. Luruskan dengan Hajar Aswad atau rukun Yamani dan Hajar Aswad. Kita luruskan, baru kita niat tawaf. Nawaitu tawaf lillahi ta'ala. Terus lalu keliling. Dan ketika sesudah keliling Ka'bah, hampir mendekati putaran ke-6 atau ke-7, kalau bisa kita mendekat ke Multazam atau ke Hijir Ismail, kita bisalah sholat di situ dengan sholat sunnah. Nah, ketika sholat sunnah, usahakan kain ihram yang awalnya yang kanan ditutup itu, yang kanan dibuka itu ditutup ketika sholat. Jadi digarungkan segini. Nah, kalau ketika sholat sunnahnya ditutup. Walaupun sholat sunnah di makam Ibrahim atau di Hijir Ismail atau di sebelah Multazam. Nah, itulah tadi beberapa contoh cara untuk memakai pakaian ihram bagi laki-laki. Dan mudah-mudahan konten ini bisa bermanfaat bagi kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Dan kami doakan mudah-mudahan
kita semua disegerakan oleh Allah untuk berziarah ke Baitullah dan berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.